Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan sampai kamu ketinggalan info-info penting dari channel Pak D. Terima kasih telah mampir di channel Pak D. Belajar pandai bersama Pak D. Jadi pandai bersama Pak D. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajah. Banyak peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami bangsa dan negara. Peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, peristiwa yang menyenangkan. Yang kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan. Amati gambar berikut. Berilah tanda centang pada peristiwa menyenangkan dan berilah tanda silang pada peristiwa tidak menyenangkan. Ini menyenangkan ya. Ini tidak. Ini tidak. Ini menyenangkan. Ini tidak menyenangkan. Ini peristiwa yang menyenangkan. Kita akan masuk ke pembelajaran 1. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Pertanyaannya, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? 2. Seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata penjajahan di mata bangsa-bangsa Eropa? Yang ketiga, apa hubungan rempah-rempah dengan penjajahan di Indonesia? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab dalam materi pembelajaran kali ini. Salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Bersama ayahnya, Beni berkunjung ke kebun cengkeh milik Pak Rudi. Kebun cengkeh Pak Rudi sangat luas. Pohon cengkehnya pun banyak dan tumbuh subur. Sebagian besar pohon cengkeh di kebun sudah memasuki masa panen. Tahukah kamu hubungan antara cengkeh dan penjajahan yang dialami bangsa kita? Ya, cengkeh memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkeh juga digunakan untuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran di samudera. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa berusaha menguasai Nusantara, mereka dapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia? Ayo kita cari tahu faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama, ayo membaca peristiwa kedatangan bangsa Barat. Pada abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan
dan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya bangsa Spanyol ditiduri tahun 1521, kemudian disusul bangsa Inggris dan Belanda. Kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor apa yang mendorong penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yang perlu diingat yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan atau goal kekayaan ya. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Kemudian adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Penyebaran agama atau gospel. Misi penyebaran agama atau gospel. Kemudian yang ketiga adalah keinginan mencari kejayaan, yaitu glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, contohnya seperti berikut. Dikembangkan teknik-teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Ditemukan misiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut. Dan sebagainya. Ditemukan kompas. Kompas digunakan sebagai petunjuk arah, sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan perlayanannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah mana saja, pun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di atas, isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan pertanyaannya. Kedatangan bangsa Barat. Siapa yang dimaksud bangsa Barat? Ayo, siapa saja? Portugis, Inggris, Spanyol, Belanda. Oke. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjelajahan di Indonesia? Yang pertama, gold, kekayaan, glory, kejayaan. Yang ketiga, gospel, penyebaran agama. Yang keempat, berkembangnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudera? Abad ke-15. Yang pertama dari Portugis 1511, kemudian Spanyol 1521, kemudian Belanda 1596. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Di Malaka oleh bangsa Portugis. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera? Karena untuk mencari rempah-rempah. Faktor pertama itu, kemudian tiga ya, glory, gospel, glory, gold, gospel, dan faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Sangat menderita. Karena bangsa Barat waktu itu memonopoli rempah-rempah. Apa yang dimaksud dengan monopoli? Jadi bangsa Barat membeli dengan harga murah sehingga rakyat mengalami kerugian. Ayo berdiskusi. Diskusikan teks peristiwa kedatangan bangsa Barat dengan teman sebangkumu, kemudian buatlah ulasan mengenai bacaan tersebut di bawah ini. Ya, tadi judulnya kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Bagian yang menarik, penjajahan, alasannya ya, God, Glory, Gospel itu. Informasi penting, tadi waktu itu sudah ditemukan kompas, sudah melakukan pelayaran ke dunia, pelayaran samudera. Pendapat saya tentang teks ini bagus, menarik. Saya menyarankan atau tidak menyarankan teks ini karena saya menyarankan kalau informasinya bermanfaat bagi kita. Ayo mencoba.
Bersama kelompokmu, carilah informasi mengenai kedatangan tiap-tiap bangsa Eropa ke Indonesia. Informasi dapat kamu peroleh dari buku, surat kabar, majalah, atau artikel di internet. Yuk, kedatangan Portugis tahun tadi 1511, Spanyol 1521, Belanda 1596. Kalau Portugis di Malaka, kalau Spanyol Ternate Tidore, kemudian kalau Belanda di Banten. Tujuannya mencari rempah-rempah sama tiga yang Gur Glory Gospel. Peristiwa yang terjadi bangsa Barat melakukan monopoli, ya, melakukan penindasan pada masyarakat. Reaksinya terjadi perlawanan oleh raja-raja kepada bangsa Barat. Salah satu latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah semboyan 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Tuliskan arti. Gold, mencari kekayaan. Kemudian Gospel, menyebarkan agama. Glory, mencari kejayaan. Tuliskan pendapatmu mengenai semboyan 3G. Terserah kamu bisa setuju atau tidak. Kalau setuju, kasih alasannya. Misalnya saya setuju karena untuk rempah-rempah di Eropa. Kalau misalnya kamu tidak setuju karena merugikan bangsa Indonesia gitu, ya. Ayo berlatih, buatlah pengandaian berkaitan dengan peristiwa kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Seandainya aku menjadi rakyat Indonesia pada masa itu, aku akan menerima atau menolak kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Penjajah, membantu atau menyengsarakan kehidupan Indonesia. Yang sikap yang ketiga, sikap para penjajah awalnya baik, namun pada akhirnya kelihatan juga sifat aslinya, yaitu menindas dan kejam. Cengkeh merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak manfaatnya. Harganya pun cukup tinggi sehingga sampai kini masih banyak masyarakat yang membudidayanya. Untuk dapat mengambil manfaat cengkeh secara maksimal setelah dipetik, cengkeh kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Selama proses penjemuran, terjadi perubahan warna cengkeh yang tadinya hijau, kuning, jadi coklat tua. Pada proses pengeringan cengkeh terjadi perubahan benda yang disebabkan oleh kalor atau panas. Dari proses tersebut kita ketahui pengaruh kalor atau energi panas dalam hal ini sinar matahari pada benda. Pernahkah kamu mengamati benda-benda yang ada di sekitarmu? Benda apa yang ada di sekitarmu memiliki sifat dan wujud yang berbeda-beda. Masih ingatkah kamu wujud-wujud benda? Tahukah kamu cara membedakannya? Salah satu cara membedakan wujud benda adalah dengan mengetahui sifat benda itu. Yuk disimak bukunya halaman 11 ya. Untuk mengetahui sifat benda, masih ingat ya, benda padat, cair, dan gas. Benda padat yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3. Benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Mengapa kamu perlu mengetahui sifat-sifat benda? Salah satu manfaatnya mengetahui sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Salah satu wujud benda yang adalah benda padat. Kamu pasti memiliki banyak benda di sekitarmu yang berwujud padat. Ya, ada kursi, mari, gitu ya. Kemudian wujud berikutnya adalah cair. Benda cair dapat ditemui di sekitar rumahmu. Ya, air, kecap, sirup, minyak. Benda yang ketiga adalah gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya. Dalam saat bernafas, manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dengan cara meniup, kamu dapat membuat sebuah balon mengembang ya. Dengan
Meniup, kamu juga dapat menggerakkan selembar kertas di tangan. Kamu dapat mencium nafasmu sendiri. Kamu pun dapat mencium bau-bau lain berupa gas. Dengan memahami sifat gas, manusia menciptakan parfum, minyak wangi untuk menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Yuk, lakukan percobaan berikut. Ya. Ini ada pensil, penghapus, penraut, pensil, buku catatan. Apa ujung pensil berubah bentuk setelah dilaut? Ya. Apakah ujung karet penghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan? Ya. Jadi semakin kecil semakin kecil ya. Apa kesimpulannya? Berubah bentuk. Percobaan kedua. Gelas yang diisi air 3/4 tinggi gelas, wadah lainnya ditransparan tampan atau papan kayu. Letakkan gelas. Bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum dan sesudah dimiringkan? Bentuknya selalu datar. Nah, itu sifat menjadi sifat benda cair, selalu datar. Apa yang terjadi ketika air dituangkan ke dalam wadah lain? Bentuknya seperti wadahnya. Bagaimana cara air tersebut dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah? Apa yang terjadi ketika dituang ke atas tanah? Kemana air yang mengalir? Ke dalam tanah. Ada yang menguap udara kena panas sinar matahari. Bagaimana cara air tersebut dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah? Apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah? Ya tadi, ada yang menguap, ada yang masuk ke dalam tanah, meresap melalui pori-pori kecil. Apa kesimpulanmu? Benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, bentuknya menyerupai wadahnya, kemudian permukaannya datar, meresap melalui celah-celah kecil. Percobaan yang ketiga, gelas plastik ember air beku. Apa yang terjadi pada saat kamu membenamkan gelas tersebut? Mengapa? Tidak tenggelam ya, karena ada udara di dalam gelas. Apa yang terjadi pada saat gelas dimiringkan? Air masuk, gelas tumpah. Apa kesimpulan dari percobaan itu? Benda gas menempati ruang. Berdasarkan percobaan di atas, buatlah sebuah laporan percobaan dengan ayo renungkan. Kamu telah memahami konsep dan pengetahuan mengenai latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Kemukakan pendapatmu. Berikanlah perilaku dan latar belakang orang-orang tersebut dan nenek moyang kita. Ya tadi bangsa Eropa datang untuk mencari rempah-rempah dengan sebutan 3G, gold, duri, kemudian kejam, ya, monopoli sifatnya. Kamu telah memahami konsep dan pengetahuan mengenai perubahan wujud benda. Jelaskan penerapannya dalam hidup sehari-hari. Ya, kita memanfaatkan untuk bernafas gas. Kemudian benda padat kita gunakan kayak kursi untuk duduk, kita dimanfaatkan, bentuknya tidak berubah-ubah. Kemudian kalau air, penggunaan pada water pump atau tukang supaya permukaannya rata. Itu demikianlah pembelajaran 1 subtema 1 tema 7. Jadi pandai bersama Pak Deng.